Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian kalender, tapi juga menjadi momen berbagi dan menebar kasih. Di Pemalang, sebuah kegiatan mulia digelar untuk mengisi bulan Muharram dengan penuh makna. Paguyuban Amal Bakti Cibelok, Kabupaten Pemalang, kembali menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Kali ini, peringatan diisi dengan santunan anak yatim berupa seperangkat alat sekolah. Tari Sufi Nusantara turut meramaikan acara yang sudah digelar untuk kelima kalinya ini. Dengan mengambil tema indahnya berbagi di bulan Muharram bersama yatim piatu, kegiatan rutin tahunan ini merupakan perhelatan agenda tahunan sebagai bentuk jalinan silaturahmi antar anggota. Dan sebagai bentuk kepedulian paguyuban kepada masyarakat, terutama anak yatim dan kaum duafa. Paguyuban Amal Bakti Cibelok resmi berdiri menjalankan kegiatan dalam bidang sosial dan keagamaan serta pendidikan. Setiap tahunnya ada beberapa agenda yang sudah berjalan seperti pengajian, santunan anak yatim, dan kaum duafa. Tahun baru 1447 Hijriah ini sekaligus santunan yatim piatu berjalan dengan lancar itu atas dukungan dari para donatur kami, terutama donatur tetap dan juga kerja keras dari seluruh kepanitiaan dari persiapan hingga pelaksanaan. Berkaitan dengan tahun ajaran baru sekolah, yayasan tidak tinggal diam menyikapi sulitnya mendapatkan perlengkapan sekolah, seperti tas dan perlengkapan lainnya. Terutama bagi anak yatim diberikan tas, buku, serta uang saku untuk mereka. Beberapa donatur memberikan santunan uang langsung kepada mereka guna membantu meringankan beban saat ini memasuki tahun ajaran baru sekolah. Di tempat yang sama, Kiai Haji Muhammad Subhan LC yang hadir sebagai penceramah acara pengajian mengatakan bangga sekaligus bersyukur dengan digelarnya pengajian serta acara pendukung lainnya, seperti tari sufi, santunan anak yatim, di mana banyak anak-anak muda ikut terlibat di dalam acara akbar tersebut. Ragil Surono, Java TV, melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Reses DPRD Jawa Timur digelar langsung di tengah-tengah mahasiswa. Sebuah pendekatan baru yang membuka ruang dialog lebih segar. Sekitar 130 mahasiswa turut menyampaikan berbagi aspirasi dan masukan kritis terkait isu pendidikan dan kebudayaan. Ruang Aula UNP Kediri mendadak berubah menjadi panggung aspirasi mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas terlibat aktif dalam dialog terbuka dengan legislator DPRD Jawa Timur. Muhammad Hadi Setiawan dari fraksi Partai Golkar mendengarkan langsung keluhan mahasiswa, mulai dari nasib guru honorer, pembangunan di Pulau Madura, hingga ide mengembangkan Festival Kali Berantas sebagai ikon budaya Kediri. Dalam acara tersebut, Kepala Biro Kemahasiswaan UNP Kediri, Nur Salim, menyampaikan gagasan pengembangan kampus sebagai kawasan kebudayaan. UNP saat ini tengah mempersiapkan Festival Kali Berantas yang akan digelar bulan September. Festival itu sudah 3 tahun berlangsung dan mulai melibatkan kolaborasi internasional dengan seniman Malaysia. Ya, dan saya juga kepingin membangkitkan semangat masyarakat mahasiswa yang ada di Kediri bahwa Kediri ini sejarahnya panjang, dimanapun ada sejarah panjang itu juga tidak menutup kemungkinan bakal ada lahir generasi yang mempunyai masa depan panjang.
ini sangat nyambung dengan visi dan misi Universitas Nusantara. Salah satunya adalah nanti akan dikembangkan menjadi kampus budaya. Ini memang sangat klop, sehingga ke depan nanti kita sudah ancang-ancang mau lebih giat lagi di dalam ini mengembangkan budaya Kediri, entah itu dalam bentuk festival Kali Brantas yang sudah kita gagas selama ini. Nanti Rektor UNP Kediri, Zainal Afandi, juga mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam penelusuran sejarah dan pembangunan identitas kota Kediri. Reses ini juga dihadiri oleh sejumlah alumni UNP yang saat ini menjadi anggota DPRD seperti Yakub Adi Prayoga dan Imam Wihdan Zarkashi. Mereka mengajak mahasiswa untuk tidak apatis terhadap politik karena politik adalah alat untuk mengelola masa depan bangsa. Reses di kampus UNP Kediri membuktikan bahwa suara mahasiswa masih menjadi energi perubahan. Dari isu pendidikan hingga kebudayaan, kampus membangun ruang kritis yang berkualitas dari Kediri untuk Jawa Timur. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Pemirsa, upaya mencegah stunting dan membangun generasi sehat terus dilakukan pemerintah. Salah satunya lewat program makan bergizi gratis yang kini mulai disosialisasikan ke berbagai daerah. Anggota DPR RI Komisi 9, Dr. Insinyur Heru Cahyono MM, menggelar sosialisasi program makan gratis tahun 2025 bersama Badan Gizi Nasional. Program ini bertujuan mendorong pembangunan fondasi generasi sehat, cerdas, dan tangguh. Dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas, anggota DPR RI Komisi 9 Fraksi Golkar, Dr. Insinyur Heru Cahyono MM, bersama Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis tahun 2025 yang bertempat di Paris Cafe, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, 6 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja nyata anggota legislatif dalam mendukung kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Dalam sambutannya, Heru Cahyono menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG diinisiasi sebagai solusi konkret untuk mencegah stunting dan gangguan pertumbuhan pada anak, dengan penyediaan makanan yang bergizi, aman, bebas zat berbahaya, serta mudah diakses di seluruh wilayah Indonesia. Badan Gizi Nasional dalam program ini turut menggandeng berbagai mitra strategis seperti BUM, Badan Organisasi Orang Tua dan Masyarakat, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, kadar kesehatan, institusi pendidikan, serta organisasi lokal. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan bebas dari zat berbahaya, guna mencegah stunting dan gangguan pertumbuhan pada anak. Komisi 9 bekerja sama dengan mitra, hari ini mitranya adalah Badan Gizi Nasional. Tentunya kita terus melakukan sosialisasi program Bapak Presiden. Weekend-nya Bapak Presiden salah satunya adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa program ini untuk membangun bangsa ke depan menjadi anak-anak kita, menjadi anak-anak generasi emas di tahun 2045. Selain mencegah stunting, gizi buruk dan lain-lain. Sasarannya mulai dari TK sampai SMA dan tentunya di PAUD dan sebagainya. Kerjasama dengan kementerian yang lain adalah BPOM, Kesehatan dan Pendidikan. Untuk di wilayah sini baru berapa lokasi? Ini kami selalu menyelenggarakan sudah 10 kali menyelenggarakan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa masyarakat bahasa Jawanya mangayu bagyo. Mangayu bagyo menyambut senang hati, berpartisipasi dengan program Bapak Presiden agar program ini betul-betul berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, serta perwakilan mitra kerja yang turut mendukung pelaksanaan program gizi nasional. Peserta diberikan informasi dan edukasi terkait pentingnya pola makan sehat, pencegahan stunting, serta peran keluarga dalam menjaga kualitas gizi anak. Melalui program ini, DPR RI bersama Badan Gizi Nasional dan para mitra kerja berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal melalui ketersediaan makanan bergizi, sehat dan layak konsumsi secara merata di seluruh wilayah. Ahmad Ion, Java TV melaporkan. Kita beralih ke Papua. Konflik bersenjata di Papua kembali memanas. Kali ini aparat keamanan berhasil menembak mati salah satu pimpinan kelompok separatis bersenjata. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati Komandan OPM Enos Tipagau di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu 5 Juli 2025. Tepatnya di Kampung Baitapa, Distrik Baitap, Intan Jaya, Papua Tengah. Diketahui, Enos merupakan orang penting yang menjabat sebagai Komandan Batalion Kodam 8 Swanggama. Dari keterangan Kapus Pen TNI, Maijen TNI Kristomei Sianturi, kejadian ini bermula dari informasi di masyarakat mengenai pergerakan Enos di Intan Jaya. TNI langsung bergerak cepat dengan mengejar ke arah ketinggian yang biasa digunakan sebagai jalur untuk melarikan diri. Pada pukul 07.16 waktu Indonesia Timur, TNI berhasil melumpuhkan target sehingga Enos tewas di lokasi. 87. Balik. Sebagai tambahan informasi, Enos tercatat sebagai pelaku kekerasan bersenjata di Intan Jaya. Dalam catatannya, ia kerap terlibat ke dalam aksi brutal, yakni penembakan warga sipil. Selain itu, di bawah kepemimpinan Enos, kelompok Kodam 8 menjadi momok bagi warga sekitar. Terlihat dari seringnya mereka membakar rumah warga, rumah adat, sekolah, bahkan puskesmas. Java TV melaporkan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Brazil disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Suasana haru dan akrab terasa di tengah keragaman budaya yang ditampilkan. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Rio de Janeiro, Brazil mendapat sambutan hangat dari komunitas diaspora Indonesia setempat. Momen penuh keakraban terjadi saat seorang anak dari komunitas diaspora menyerahkan bunga kepada Presiden dengan mengenakan pakaian adat Bugis. Presiden Prabowo Subianto tiba di sebuah hotel di Rio de Janeiro pada Sabtu 5 Juli 2025. Penyambutan dilakukan oleh staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia, sejumlah pejabat setempat, dan masyarakat diaspora Indonesia yang telah berkumpul sejak pagi. Seorang anak laki-laki yang mengenakan pakaian adat Bugis menjadi simbol sambutan penuh makna dengan menyerahkan bunga secara langsung kepada Presiden. Presiden tampak tersenyum lebar serta menyempatkan diri untuk berjabat tangan dan berbincang dengan anak tersebut. Kehangatan juga terlihat saat Presiden menyapa langsung warga diaspora yang hadir, termasuk mendengarkan cerita pribadi dari Ketua Diaspora Indonesia di Brazil, Ishak Hatun. Ishak juga mengisahkan latar belakang keluarganya yang berasal dari Maluku dan telah lama menetap di Brasil sejak orang tuanya bertugas sebagai misionaris. Presiden Prabowo disebut sangat antusias mendengar kisah tersebut. Antusiasme juga datang dari Tukini, salah seorang warga Indonesia asal Nganjuk yang turut hadir dalam penyambutan. Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Brasil diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral antar negara dan menguatkan semangat diaspora Indonesia untuk terus berkontribusi bagi nama baik bangsa di kancing internasional. Java TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke mancanegara. Hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Rusia kembali diwarnai ketegangan.
Presiden Trump dilaporkan menunjukkan kemarahan usai percakapan telepon dengan Presiden Putin menyikapi perang Ukraina-Rusia. Donald Trump dikabarkan berang terhadap kelakuan Presiden Rusia usai keduanya berbicara mengenai masa depan perang Rusia-Ukraina lewat sambungan telepon pada Kamis 3 Juli lalu. Diketahui, percakapan antar keduanya merupakan kali pertama publik mengetahui isi percakapan mereka. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan ketidaksenangannya terhadap percakapan tersebut. Ia mengatakan dalam sambungan telepon, Trump membahas berbagai hal bersama Putin, termasuk perang Ukraina dan Rusia. Namun, Trump kesal akibat perbincangan tersebut tidak ada perkembangan sama sekali yang menyiratkan kesepakatan akhir perang. Bahkan, dalam wawancaranya di pesawat kepresidenan Amerika Serikat, Trump juga menyiratkan bahwa Putin ingin bertindak lebih jauh dalam situasi ini. Ia juga menyebut Putin terus-menerus membunuh orang-orang, sehingga ia mengisyaratkan akan memperketat sanksi terhadap Rusia. Sementara itu, menindaklanjuti komentar Presiden Amerika Putin yang diwakili ajudannya mengatakan bahwa Rusia tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya di Ukraina. Namun Putin masih membuka peluang untuk negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Java TV melaporkan. Masih dari mancanegara, kebijakan ekonomi Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia. Presiden Donald Trump disebut meminta sejumlah mitra dagang Amerika untuk segera mematuhi peraturan terbaru. Per bulan Agustus, sejumlah negara diperkirakan akan mendapatkan pungutan sebesar 70% atas ekspor ke Amerika Serikat. Trump mengatakan setidaknya 10-12 surat resmi akan dikeluarkan beberapa hari mendatang, menyusul kebijakan tarif tersebut. Trump mengatakan bahwa tarif berkisar antara 60% atau 70% hingga 10% sampai 20%. Terkini, Amerika Serikat menyatakan tengah berdiskusi mengenai tarif ini kepada sejumlah negara, yakni Korea Selatan, Swiss, Uni Eropa, dan Indonesia. Terpisah, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan pertama kali mengenai kenaikan tarif pada tanggal 2 April lalu. Namun, kebijakan ini ditunda selama 90 hari guna memberikan ruang untuk perundingan. Sementara itu, di masa penundaan tersebut, tarif 10% diberlakukan sementara. Akan tetapi, jika kebijakan tarif mulai diberlakukan minggu depan, bea masuk atas impor Amerika Serikat diperkirakan akan naik sekitar 20%. Angka ini disebut naik tajam dari periode sebelum Trump yang hanya sekitar 3%. Java TV melaporkan. Pemirsa, kembali ke dalam negeri. Mengangkat anak-anak dari jalanan menuju ruang kelas menjadi misi utama dari program sekolah rakyat yang kini mulai dijalankan pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial, Kemensos, menyatakan bahwa anak jalanan turut menjadi target utama sekolah rakyat yang sedang bergulir. Hal ini dibenarkan oleh Direktorat Jenderal Ditjen Rehabilitas Sosial, Idit Supriyadi Priyatna, yang ditemui pada hari Sabtu 5 Juli lalu. Ia menyatakan bahwa sasaran anak jalanan diambil dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi Dapodik, data pokok pendidikan. Supriyadi menjelaskan, anak jalanan yang akan diambil dimasukkan ke dalam kategori paling miskin serta menjadi prioritas utama termasuk anak putus sekolah. Supriyadi juga menambahkan, Kemensos akan bekerja sama bersama dinas sosial setempat dalam bentuk tim untuk memetakan siswa yang akan masuk sehingga program berjalan tepat sasaran. Sebelumnya, sekolah rakyat akan mulai beroperasi pertanggal 14 Juli 2025 dan rencananya akan memiliki 100 unit yang siap beroperasi. Sekolah ini direncanakan gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta berbentuk asrama. Seluruh biaya sekolah nantinya akan ditanggung negara
Setelah ini termasuk kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Java TV melaporkan. Setelah manusia, kini hewan peliharaan juga berpeluang mendapat jaminan kesehatan. Skema BPJS hewan yang digaungkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Ditjen Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Agung Suganda menyambut baik wacana BPJS hewan yang digaungkan pemerintah DKI Jakarta. Agung menyebut pemerintah sampai saat ini tengah mengupayakan regulasi berupa peraturan menteri, permen yang nantinya akan menjadi dasar hukum. Dalam keterangannya, saat ditemui di sela reuni akbar alumni Sekolah Kedokteran Hewan IPB University, Sabtu 5 Juli lalu, Agung mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya mempercepat peraturan menteri tersebut. Agung juga menilai kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemprov DKI Jakarta mengenai kesejahteraan hewan di wilayah DKI. Tidak hanya itu, Agung juga mengapresiasi hadirnya kebijakan ini, serta ia juga menyebut bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mensejahterakan hewan. Sebelumnya, wacana ini bergulir kala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta yang menyatakan bahwa mereka sedang mengkaji wacana BPJS hewan. Kepala Dinas KPKP Jakarta mengungkapkan, istilah BPJS hewan hanya sebutan tidak resmi bagi layanan kesehatan hewan, khususnya hewan peliharaan bagi warga yang tidak mampu. Java TV melaporkan. Pemirsa, sejarah adalah fondasi identitas bangsa. Untuk memastikan narasi sejarah ditulis dengan benar, DPR RI merencanakan akan membentuk tim untuk mengawal penulisan ulang sejarah Indonesia. Hal ini dilakukan guna memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik dan benar. Wakil Ketua DPR RI, Sufri Dasko Ahmad, dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu 6 Juli 2025 mengungkapkan bahwa saat ini DPR tengah merencanakan akan membentuk tim guna melakukan pengawasan penulisan sejarah RI. Tim tersebut dibentuk setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani, beserta musyawarah dengan pimpinan DPR lainnya. Dasko saat ditemui menyebut bahwa tim yang akan dibentuk berasal dari Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Ia menyebut bahwa penunjukan Saya pikir kita dari Komisi 10 tidak mau bersikap sebagai hakim, mau menyetujui atau tidak menyetujui, tapi meminta ke berbagai pihak untuk memberikan pernyataan gagasannya tentang penulisan sejarah ini. Bahwa mungkin salah satu penyebab timbulnya pro kontra penulisan sejarah ini karena kurangnya sosialisasi. Sebetulnya mendukung kalau memang penulisan ini holistik. Holistik itu artinya merangkum ke berbagai pendapat di Indonesia. Dua komisi tersebut sejalan dengan bidang yang dibawahi dua komisi, yakni hukum dan pendidikan. Tidak hanya itu, politisi Gerindra tersebut juga berharap agar nantinya penulisan ini tidak akan menjadi polemik di kemudian hari. Oleh karena itu, guna mengantisipasi hal yang bersifat kontroversi, maka dibentuklah tim yang bertugas sebagai pengawas. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.